wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani, NPM 204220188 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 Universitas PGRI Islam Pari. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau nanya nih, kalian tahu nggak sih hal apa sih yang buat hidup kita rukun, tertata dan tertib? Ya, betul sekali. Salah satunya adalah dengan adanya peraturan. Tetapi kalian tahu tidak kalau Indonesia dengan segala kekayaan budaya juga memiliki norma dan adat istiadat yang berbeda-beda loh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang norma dalam adat istiadat daerahku, bab 8, topik A, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sebelumnya kita harus tahu apa itu norma. Ada yang tahu apa itu norma? Iya betul, norma adalah peraturan yang berlaku pada suatu wilayah. Mari kita bahas lebih lanjut apa itu norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita sebut KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok masyarakat. Dengan kata lain, norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Norma dibuat oleh manusia yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Karena hal ini, norma bersifat tidak menyeluruh atau hanya berlaku pada suatu tatanan masyarakat tertentu. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa Indonesia itu memiliki norma yang berbeda-beda? Nah, jadi Indonesia itu memiliki norma yang berbeda-beda karena setiap daerah atau wilayah memiliki keragaman budaya, suku, bahasa, adat istiadat, kepercayaan, dan kebiasaan yang berbeda-beda namun tetap hidup berdampingan satu sama lain. Indonesia punya ratusan suku dengan bahasa, tradisi, dan cara hidup yang berbeda. Indonesia juga memiliki berbagai agama dan setiap agama punya aturan dan norma yang berbeda. Contohnya, aturan berpakaian dan makanan di agama Islam berbeda dengan agama Kristen atau Hindu. Sejarah kondisi geografisnya juga mempengaruhi norma. Di daerah pesisir, orang mungkin lebih akrab dengan laut dan memiliki norma yang berhubungan dengan nelayan. Dan untuk norma yang berlaku di daerah pegunungan akan berbeda dengan norma yang berlaku di pesisir. Adapun sebuah norma adat dalam masyarakat yang tidak mengandung sanksi nyata disebut dengan kebiasaan. Sedangkan norma adat yang memiliki sanksi disebut dengan hukum adat. Lalu, mengapa sih norma itu penting di setiap daerah? Dengan adanya norma di sebuah daerah dapat mengatur perilaku masyarakat dan dapat menetapkan batasan yang jelas tentang apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Norma dapat membantu mempertahankan identitas budaya daerah tersebut. Norma juga dapat membantu menjaga kelestarian identitas budaya daerah yang dapat membedakannya dari daerah lain. Lalu norma menciptakan rasa persatuan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Norma juga mengatur perilaku dan tanggung jawab anggota masyarakat, sehingga mereka merasa terikat satu sama lain dan saling mendukung. Nah, lalu contoh norma di sini, contoh norma yang akan kita bahas adalah norma di sekolah dan norma di masyarakat. Norma di sekolah itu menghormati bapak ibu guru di sekolah. Seperti layaknya orang tua, bapak atau ibu guru kalian di sekolah juga orang tua kalian. Jadi harus kalian hormati juga ya. Lalu berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar juga penting agar materi yang dipelajari dapat diserap dengan baik oleh kita dan dapat menjadi bekal yang kekal, tidak termakan oleh waktu. Lalu memakai seragam sekolah. Memakai seragam sesuai ketentuan seperti saat ibu sekolah dulu, Kamis memakai batik dan Sabtu memakai pramuka. Jadi kita harus mengikuti norma atau peraturan yang ada agar menjadi pribadi yang baik. Lalu norma di masyarakat. Norma di masyarakat mengucapkan salam. Contohnya ketika berkunjung ke rumah orang lain, kita nggak mungkin kan langsung nyelonong masuk aja begitu.
agar sopan. Lalu suatu norma harus dilakukan, jika tidak maka akan mendapatkan sanksi sosial atau sanksi fisik. Nah, sanksi sosial di sekolah dapat berupa pengucilan yang biasanya dilakukan oleh sesama siswa, yang sebenarnya ini nggak boleh dilakukan ya, jangan diikuti. Oke, lalu kita ke adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan, tradisi, aturan dan norma yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Adat istiadat merupakan aturan tidak tertulis yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat, sehingga terus dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan. Sama seperti norma, adat istiadat ini juga bersifat tidak menyeluruh. Dengan kata lain, di setiap daerah memiliki adat istiadatnya masing-masing, dan adat istiadat juga bagian dari norma. Lalu, ada ciri khas adat istiadat. Yang pertama, adat istiadat menentukan bagaimana orang berperilaku dalam berbagai situasi. Lalu, adat istiadat merupakan kebiasaan atau kesukaan masyarakat setempat. Bisa berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Adat istiadat mengatur kehidupan bermasyarakat dalam hal ketertiban perekonomian dan sosial budaya. Lalu yang terakhir, setiap kelompok masyarakat memiliki aturan dan tata cara yang berbeda. Nah, di sini kita akan lanjut membahas contoh berbagai norma adat istiadat di Indonesia. Bisa kalian lihat foto yang terlampir? Apakah kalian tahu apa yang terjadi? Ini adalah adat istiadat suku Dani di Papua, yang dimana jika ada sanak saudara yang meninggal, maka satu jari akan dipotong. Pemotongan jari tersebut juga dilakukan sebagai upaya mencegah terulang kembali malapetaka yang merenggut nyawa seseorang di dalam sebuah keluarga. Di foto ini terdapat 6 jari yang sudah terpotong. Itu artinya sudah 6 keluarga yang meninggal dunia. Lalu Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ada upacara Rambu Solo dari suku Toraja. Upacara ini dilakukan untuk menghormati arwah almarhum dan mengantarkannya ke alam roh atau kuyung. Adapun tingkatan upacara Rambu Solo yaitu upacara disili untuk anak-anak yang belum mempunyai gigi. Lalu ada upacara dipasang bumi untuk rakyat biasa. Lalu ada upacara di Batang atau Duboya Tedong untuk kalangan bangsawan menengah. Lalu terakhir upacara rapasan untuk pasangan tertinggi. Nah, bisa kita simpulkan bahwa Rambu Solo ini memiliki tingkatan dari yang tertinggi, menengah, rakyat biasa, dan untuk anak-anak. Lalu yang terakhir ada Bali. Kalian pasti nggak asing kan dengan foto ini? Nah, di foto itu tampak api yang sedang membakar patung. Itu adalah upacara di Bali yang dinamakan Ngaben. Ngaben sendiri adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali yang bertujuan untuk menyucikan dan mempercepat raga manusia kembali ke asal. Upacara ini merupakan ritual yang wajib dilakukan untuk mengantarkan jenazah kehidupan mendatang. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.